mendapatkan ilmu yang luas, ada keberkahan di dalamnya, mudah mengamalkannya, dan menjadikan Anda punya akhlak mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat baik-baik. Innal ulama warathatul anbiya. Innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinara, walakin yurithul ilma. Sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan pengetahuan. Jika Anda mendapatkan tipe ulama pewaris nabi, maka genggam kata Nabi dengan genggaman yang kuat. Perhatikan, saking kuatnya Anda diminta di setiap tempat ada ulama seperti ini, cepat kejar walaupun Anda menempuh jalan yang berliku untuk mendapatinya. Maka hadisnya dibuka dengan kalimat, perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya'a la yurithu dirhaman wala dinaran. Jika Anda menemukan tipe ulama seperti ini, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapkan diri Anda, tempuh perjalanan, sekalipun di jalan itu Anda melalui tariq. Di dalam bahasa Arab ada syari', jalan yang lebar, ada tariq, jalan yang sempit kadang berliku. Tariq, ya maaf, ada syari', luas, ada tariq. Tariq itu nggak mudah, ya bukan jalan yang tiba-tiba jadi lenggang, tidak. Kadang-kadang jalannya sempit, kadang-kadang berliku. Sempit itu tidak harus diartikan jalan kecil. Kadang jalannya lebar, tapi untuk melewati itu bisa sempit. Seperti Anda barangkali mendapati kemacetan di jalan, jarak yang cukup jauh. Perhatikan kata Nabi, kalau Anda menemukan tipe ulama seperti ini, maka tempuhlah perjalanan sekalipun Anda mengatasi kesulitan di jalannya. Setiap kesulitan yang Anda alami, maaf, macetnya, keringatnya, sulitnya, belokannya, lelahnya, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meringankan Anda menuju surga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setiap segala kesulitan yang Anda temukan di jalan, derap langkahnya, tadi disebutkan bensinnya, segala persiapannya, penatnya, lelahnya, macetnya, maka setiap itu semua dihitung oleh Allah, meringankan langkah Anda ke surga. Pulsanya, streamingnya, kuotanya, jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan. Tapi seperti apa? Majlis yang bagaimana? Tidak semua majlis. Enggak setiap majlis. Jadi kalau Anda datang ke setiap majlis tidak mendapatkan tipikal seperti ini, maka tidak ada hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Satu, kalimatnya disebut oleh Nabi dengan kalimat ulama. Sekarang pertanyaannya, siapa ulama yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Satu, Quran surah 35 ayat 7 sampai ayat 29. Paling kanan di agak sebelah bawah. Saya langsung ke ujungnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama, jika di Quran atau di hadis Anda menemukan ayat atau hadis dibuka dengan kalimat innama, itu disebut dengan adatul hasri. Saya ulang, adatul hasri, huruf yang membatasi hukum, diartikan dengan hukumnya terbatas. Secara bahasa disebut dengan hanya terbatas pada itu saja. Misal, zakat itu diterima oleh berapa golongan? 8. Boleh diberikan kepada di luar yang 8? Yang tidak boleh angkat tangan. Yang boleh angkat tangan. Gini, saya baru pertama kali datang ke sini. Kalau belum tahu jawabannya, gampang, cukup katakan wallahu a'lam. Jelas ya? Baik, Anda lambat menjawab, habis waktu kita. Baik, yang wallahu a'lam angkat tangan. Baik, zakat hanya boleh diberikan pada 8 golongan, tidak boleh. Catat ini, tidak boleh diberikan di luar 8 golongan ini. Kenapa tidak boleh diberikan di luar 8 golongan? Karena ayat tentang zakat dibuka dengan kalimat innama. Adatul hasri, hukumnya dibatasi, hanya orang itu saja. Di luar orang ini tidak boleh dapat zakat. Perhatikan Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu, zakat itu hanya boleh diberikan,
hanya boleh innama lil fuqara, pada orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, orang yang fokus mengurus zakat saja sehingga tidak punya kesempatan mencari pekerjaan lain. Bukan orang punya pekerjaan nyambi zakat, bukan itu. Makanya ada huruf ala 'alaiha. Bapak direktur, rehat sebentar. Dalam rehat ini nyambi ngurus zakat. Tiba-tiba minta bagian. Mana bagian zakat saya? Tidak. Karena antum nyambi. Yang dapat itu yang fokus mengurus zakat sehingga tidak punya pekerjaan untuk mencari yang lainnya. 4. Wal mu'allafati qulubuhum. 5. Wal gharimin wa fil riqab. Kemudian 6. Wal gharimin. 7. Wa fi sabilillah. 8. Ibnis sabil. 8 golongan tidak boleh diberikan di luar 8 ini. Dibuka dengan innama. Sekarang perhatikan baik-baik. Tentang ulama, ayatnya dibuka oleh Al-Quran dengan kata innama. Lihat baik-baik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu kata Allah punya satu ciri yang luar biasa. Kalau anda dapati ciri ini, maka dia pasti memiliki syarat utama dalam ulama. Tidak punya ciri ini, walaupun dia punya ciri yang lain, kata Allah dia bukan ulama. Apa cirinya? Yakhshallaha. Ciri pertama, dia punya rasa takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyah. Satu, punya rasa takut yang dalam kepada Allah. Perhatikan baik-baik, fokus. Ustaz, bagaimana mengetahui seorang ulama punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat, takut dibagi dua di Quran. Ada khauf, ada khasyah. Kalau khauf itu ketakutan standar yang semua orang bisa merasakannya. Standar sifatnya. Maaf, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155, paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai, setiap orang hidup akan kami uji dengan berbagai ujian kehidupan. 1. Minal khauf, ujian pertama khauf. Punya sifat khawatir, takut. Ibu punya suami kerja, biasanya pulang jam 7, jam 10 belum pulang, ibu khawatir. Jam 11 belum pulang, mulai merasa takut. Itu khauf namanya. Anda punya anak sekolah, biasa pulang jam 11, jam 12 belum pulang, Anda khawatir. Jam 5 belum pulang, Anda takut. Itu khauf namanya. Anda bekerja, biasa terima gaji tanggal 29, tanggal 30 gaji belum keluar, Anda khawatir. Tanggal 31 gaji belum tampak, lebih khawatir. Nampak bulan depan gaji gak keluar juga, mulai takut. Itu khauf namanya. Jelas? Khauf ini bagian pertama. Anda ada di masjid, sudah setting baik-baik. Begitu suara keluar, suara nggak nampak, Anda khauf, mulai khawatir. Kedua, mic mulai nggak fungsi, Anda lebih khawatir lagi. Yang ketiga, mic nggak ada suaranya sama sekali, Anda mulai takut. Nah, itu khauf namanya. Baik, Anda datang dari pagi luar biasa, sudah mulai lapar, mulai haus, sudah pertengahan belum ada air, mulai khawatir. Sudah agak pertengahan lapar, tidak ada snacknya, mulai khawatir. Akhir-akhir di sekitaran nggak ada tempat makan, Anda mulai takut. Ah, itu khauf namanya. Baik, itu bukan kode Pak ya, itu bukan kode, cuma standar aja. Baik, lihat baik-baik. Ini kedua, tiba-tiba kita sedang taklim, ada suara auman singa terdengar di samping. Oh, baik. Pertanyaan saya, takut atau tidak? Baik. Yang kedua, respon takutnya, maaf. Yang pertama, sekedar kita punya perasaan takut atau pengajian langsung bubar. Demi Allah saya katakan, ketika Anda mendengar auman singa, dan dilihat betul-betul singa, demi Allah, lisan kita bahkan akan sulit mengungkapkan ketakutan. Singa, takut, mustahil. Ceklik, ada singa, Masya Allah, habis Anda dimakan singa. Maka yang keluar, Anda langsung akan mencari tempat yang terbaik. Anda lewati jamaah yang lain. Kadang-kadang kita lupa bahwa sekitaran kita ada orang-orang yang harus mendapatkan haknya. Teman-teman, itulah yang disebut dengan khasyah, ketakutan yang sangat dalam. Sifat ulama kata Quran, itu dia sudah tidak memiliki sifat khauf lagi, tapi khasyah. Kepada siapa khasyahnya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya sifat yang dalam
dalam takutnya kepada Allah. Apa yang dia takutkan? Maaf, jika seluruh apa yang Allah titipkan kepadanya tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan fatwanya, maaf, jangankan fatwanya. Kalau mata ulama digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Allah, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama yang memilih tidak bisa melihat dibandingkan dengan melihat tapi melihat yang Allah tidak ridhai. Ini mustahil ada ulama lihat tayangan yang tidak menyenangkan. Ada ulama lihat gambar-gambar yang tidak jelas. Ada ulama menatap hal yang diharamkan. Astagfirullah. Tapi astagfirullah dilihat, astagfirullah. Itu bukan ulama. Telinganya takut kalau dia mendengar hal yang diharamkan. Lisannya takut kalau mengucapkan kalimat yang diharamkan. Ini mustahil, demi Allah saya katakan mustahil ada ulama yang dengan lisannya mengucapkan fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ulama. Catat baik-baik ya. Sekalipun ada orang yang hafal Quran dengan nomornya, hafal hadis dengan nomornya, hafal fikih dengan kitab-kitabnya, tapi lisannya tidak sesuai dengan ketakutannya kepada Allah, maka kata Quran dia bukan ulama. Kata Quran, inna dina indallahil Islam. Din yang benar itu dalam pandangan kita hanya Islam. Kata Quran hanya Islam. Wajar setiap orang yang yakin dengan kepercayaannya, dia akan mengatakan kepercayaan itu yang paling benar. Maka ini konsep wajar. Dalam Islam pun kita mengakui kata Quran hanya Islam yang benar. Jadi kalau ada ulama mengatakan misal, maaf, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, itu kata Quran dia bukan ulama. Coret. Maaf, ulama sepakat, hadis kita akui, jadikan sebagai sumber. Kata Quran bahkan turun ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, untuk mengikuti hadisnya. Quran surah 33 ayat 21. Kata Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti Nabi. Quran surah 3 ayat ke-31. Kata Quran, innaka la'allaka khuluqin azim. Ya, maaf, Masya Allah, perhatikan baik-baik, sungguh Muhammad engkau punya akhlak yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Quran surah 68 itu ayat 3 sampai dengan 4-nya. Nabinya dipuji, akhlaknya diminta diikuti, hadisnya diminta diambil. Kata Quran, ambil hadis. Tiba-tiba ada yang mengatakan hadis itu baru datang 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Tinggalkan orang itu, tinggalkan, buang-buang waktu. Jelas? Jadi kalau anda menemukan kalimat-kalimat, walaupun tagline-nya ulama, walaupun tagline-nya ustad, walaupun misalnya diketahui pandai bahasa Arabnya, diketahui hafal Quran dengan ayatnya, hafal hadis dengan nomornya, tapi tidak punya sifat khasyah pada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan ulama. Apalagi kalau sudah mengolok-olok misalnya, maaf, ayat-ayat Qurannya sendiri, sudah mengingkari apa yang tertulis dalam Qurannya, maka yang seperti itu kata Al-Quran langsung isolasi. Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi, kalau anda mendengar ayat-ayat Allah sudah mulai diingkari. Turun ayat tentang kisah kaum Nabi Lut ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya menegaskan tentang buruknya perilaku itu. Makanya kemudian dikekalkan dalam fatwa-fatwa ulama, disampaikan hadisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hukumannya diperjelas, disebut perbuatan paling buruk di muka bumi. Liwat disebut dengan homoseksual, disebut dengan lesbian dan sebagainya. Bahkan diturunkan istilah-istilah yang tidak pernah dilakukan oleh binatang. Silakan cek, binatang tidak punya akal, binatang tidak punya takwa, tapi fitrahnya masih bisa mencari pasangannya. Saya belum tahu ada di Kabupaten Bandung Pak kambing yang lesbi? Enggak, kalau ada boleh disampaikan. Sapi yang homo ada di sini. Binatang saja bisa paham ada pasangannya dan takut melanggar fitrah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kemudian ada seseorang mengatakan, misal, maaf, tagline-nya ulama, tagline-nya ustaz, dia mengatakan misalnya ini sudah fitrah kemanusiaan baginya. Kita harus menemukan penemuan tingkat tinggi ke depan. Barangkali 50 tahun ke depan akan ada rahim buatan. Masya Allah, ngapain membuat sesuatu yang sudah tidak pasti? Sudah jelas 50 tahun ke depan anda jadi robot. Oh tidak bisa, saya kan manusia. Sama, laki-laki, laki-laki, perempuan, ayatnya turun jelas, hadisnya turun jelas, ketentuan turun jelas. Tiba-tiba ada orang mengingkari ayatnya, maka tinggalkan. Karena bukan karena kurang ilmunya, mohon maaf, karena kurang ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tapi ustadz itu kan sudah takdir. Masya Allah, panggil orangnya, tampar oleh anda. Wah, kok tampar saya? Itu kan sudah takdir.
Orang seperti ini kadang-kadang nggak butuh ilmu. Teruskan. Terus, maaf. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha. Wa yustahza'u biha, atau diolok-olok. Ada orang bertadar, ada orang berhijab mulai diolok-olok. Ada orang mulai berpenampilan yang baik mulai diolok-olok. Ada orang mulai mau ke masjid mulai diolok-olok. Ada orang tahajud mulai diolok-olok. Yang seperti itu, jika memang tegelinnya ulama di kalangan masyarakat, lihat kata Quran. Ini bukan kata saya. Fala taqudu mahum. Isolasi orang-orang itu, jangan sertai majlisnya, jangan baca bukunya, jangan dengarkan ceramahnya, tinggalkan orang itu. Tapi ditinggalkan ini saking sayangnya Allah, perhatikan. Bukan kita ingin menjelek-jelekan. Awas, tidak ada ayat Quran meminta kita untuk membulinya. Tidak ada ayat Quran meminta kita untuk mencelanya. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Awas, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi, buang-buang waktu. Kata Quran, cukup tinggalkan itu. Kapan kita kemudian mulai mendekatinya lagi? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kalau dia sudah meninggalkan pemikirannya, kembali kepada jalan yang benar, maka mulai dekati lagi orang ini. Di Quran pun sayang pada orang ini. Ditinggalkan dia supaya sadar bahwa ada yang salah dalam dirinya. Jadi kalau antum sertai terus, antum bikin acara untuk orang ini, antum bikin panggung, antum bikin diskusi, semakin senang dia. Karena pemikirannya terangkat. Memang pengennya diviralkan, pengen orang semua tahu. Penyakitnya menular. Makanya kata Quran, kalau anda ikuti orang-orang ini, innakum idzam mithluhum. Lama-lama minimal anda simpati kepada mereka. Silakan cek. Datang di acaranya, ikut acaranya, dengar sambutannya, tiba-tiba berlinang air mata. Masya Allah, kenapa? Itu yang bahaya. Ya. Halo? Baik. Mudah-mudahan kita dianugerahi orang-orang terbaik insya Allah ya. Ini bagian yang pertama. Dua. Fokus. Langsung masuk kepada hadis. Turun ke sini. Babul isnadi minad din. Faqala Muhammad ibn Sirin. Perhatikan di hadis Muslim jilid yang pertama halaman 119. Perhatikan baik-baik. Innal ilma dinun. Sungguh ilmu itu sama pentingnya dengan agama kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Karena itu Anda mesti selektif, mesti memprioritaskan dari mana Anda mengambil referensi keilmuan agama itu. Maksud kalimat ini, maksud dalam keterangan di hadis Sahih Muslim ini, perhatikan baik-baik. Kalau Anda belajar pada orang yang salah, maka praktek agama Anda pun akan keliru. Misal, saya turunkan Quran dan hadisnya. Tadi disebutkan inna hadzal ilma dinun, al-ilmu huwa ad-din. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Agama. Apa yang dimaksud dengan agama? Ad-din. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Agama. Luar biasa. Lihat, apa yang dimaksud dengan ad-din? Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Tanyakan pada Allah, ya Allah, apa itu ad-din? Turun Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas, innad dina indallahil Islam. Yang dimaksud ad-din itu al-Islam. Apa itu Islam? Ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Ya Allah, apa itu Islam? Turunkan Rasul. Rasul menerangkan tentang Islam. Turun dalam hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8, posisi paling kiri sebelah atas, riwayatnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang tidak punya Sahih Muslim, lihat Al-Arba'in. Nomor hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril. Turun malaikat Jibril menyamar jadi manusia, datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, mal Islam? Apa itu Islam? Dijawab dengan 5 poin. 1, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatain. Kedua, maaf, wa tuqimas salat. Ketiga, wa tu'tiyaz zakat. Keempat, wa tasuma Ramadan, puasa. Kelima, wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji plus umrah. 5 poin ini disebut dengan Islam. Sekarang Anda akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah cukup setelah bersyahadat? Cukup demikian? Tidak. Turun ayat Quran surah 47 ayat 19,
ke-19, fa'lam, mesti punya ilmu annahu la ilaha illallah, untuk meyakinkan syahadat kita dalam diri kita, la ilaha illallah. Bagaimana Anda tahu tidak Tuhan selain Allah? Bagaimana Anda yakin kalau Tuhan kita Allah? Kalau Anda nggak punya ilmu, lisannya syahadat, dikasih Indomie, pindah. Lisannya syahadat, kasih sarung, pindah. Lisan syahadat, kasih soto, pindah. Kenapa? Karena syahadatnya tidak pakai ilmu. Ini masalahnya. Ada kampung sewu di Solo, 95% muslim, kasih koko, kasih makanan, kasih Indomie, sekarang tinggal 25%. Ada sebagian di Cianjur Selatan sudah berdiri beberapa bagian-bagian, yang tadinya muslim pindah. Bahkan maaf, ibadahnya ada yang pakai jilbab, ada yang pakai peci, ada yang pakai sorban. Diberikan perlengkapannya, dibalikan penyembahannya dari Allah kepada yang lainnya. Kenapa? Lisannya bersyahadat, isinya Indomie, isinya koko, isinya sarung. Kenapa? Tanpa ilmu. Makanya ketika Anda sudah bersyahadat, turun ilmunya, fa'lam, maka Anda mesti punya ilmu. Apa ilmu untuk menguatkan syahadat? Namanya tauhid. Anda salah belajar tauhid, maka Anda akan berpengaruh pada keyakinan dan ad-din kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka Anda mesti belajar. Guru terbaik untuk mengajarkan tauhid, kepada siapa yang dicari guru ini? Cari guru mengajarkan tauhid. Salat Islam, orang Islam mesti salat. Saya ulang, orang Islam mesti salat. Bahkan semua nabi salat, silahkan cek di Quran. Maaf ya, Anda buka Quran. Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat ke-14. Nabi Isa salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai ayat 33-nya. Nabi Ismail salat, Quran surah 19 ayat 55-nya. Bahkan nabi-nabi sebelumnya semua salat, sampai Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nabi Adam alaihissalam. Caranya yang berbeda, tapi semuanya salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'ru bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlaid bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Semua salat. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, meminta supaya keturunannya semua salat. Wa min dzurriyyati, ya Allah dari keturunan-keturunan saya, liyuqimus shalah. Quran surah 14 37 sampai 39. Nabi Ismail minta kepada Allah, bahkan minta semua keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Quran surah 19 ayat 55-nya. Nabi Isa salat, Isa salat, Nabi Musa salat, Nabi Muhammad salat. Semua nabi salat, rasul salat, dekat dengan Allah, punya mujizat, surganya jelas. Bahkan Nabi Muhammad sebelum wafat ayat surganya turun. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah siapkan untukmu surga terindah yang mengalir sungai-sungai terindah di dalamnya. Belum wafat surga sudah ada. Semua salat. Cek Anda, nabi bukan, rasul bukan, dekat dengan Allah tidak sedekat mereka. Tidak ada satu huruf pun ayat Quran turun menjamin surga Anda. Anda tidak salat. Siapa Anda? Ayo. Cuma dua yang jelas. Kalau tidak hitam, Anda putih. Tidak ada yang abu-abu. Salat. Salat. Makanya untuk membedakan manusia dengan hewan itu terletak pada ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada saya. Makanya ketika Allah perintahkan ibadah, kalimat pertama salat. Musa diminta ibadah. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sembah saya, ibadah kepada saya. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis shalah. Tunaikan salat, cara menyembah saya. Di setiap yang bernama manusia itu pasti menyembah Allah. Caranya sholat. Monyet tidak sholat karena monyet bukan manusia. Kalau ada orang tidak sholat maka dia sama dengan bukan. Itu Anda yang bicara. Jangan dipotong video saya, pemirsa, saya tidak pernah mengatakan itu ya. Tidak pernah mengatakan itu. Yang ingin saya katakan, kalau dia tidak sholat maka sama dengan dia sedang keluar dari fitrah kemanusiaannya. Perkara apakah dia sama dengan yang tadi itu terserah masing-masing. Terserah masing-masing. Ini poin pertamanya. Bahkan hebatnya, semua binatang bertasbih kepada Allah. Tasbih.
Antum silahkan cek di Quran surah Al-Isra dari ayat 44 sampai 45-nya, paling kiri di pertengahan. Semua. Walaupun kita, walakinnakum la ta'rifuna tasbihahu. Walaupun Anda tidak mengerti tasbih mereka, mereka tasbih. Burung kepak-katup tasbih, semut bertasbih, nyamuk bertasbih. Masya Allah, luar biasa. Sedang tasbih ditepuk lagi. Ngeong. Masya Allah, Anda yang nepuk gak sholat. Kambing yang disembeli tasbih, yang nyembeli Masya Allah gak tasbih. Ada yang salah dalam kehidupan ini. Nih, cuman persoalannya, saat seseorang mau sholat, apakah ujuk-ujuk langsung sholat? Tidak. Dia mesti belajar dulu cara sholat. Ya Allah, saya dulu jauh darimu ya Allah. Saya ingin kembali ya Allah. Saya ingin sholat ya Allah. Mulai besok saya sholat subuh ya Allah 4 rakaat. Masya Allah. Buat kodo yang kemarin gak bisa. Anda mau kodo mau ngapain di subuh tetap 2 rakaat. Dulu pernah ada yang di sidang. Ya, masa-masa kemerdekaan awal-awal, dia masa-masa di orde perpindahan, begitu di sidang, siapa nama Anda? Haji Fulan. Masya Allah. Anda sholat, siap sholat. Berapa kali rakaat sholat subuh? 4 rakaat. Luar biasa. Zaman Nabi ada namanya Khalid bin Rafi Az-Zuraiki. Sholat di samping Nabi. Saya sering ulang-ulang kisah ini. Masuk zaman Nabi, sholat samping Nabi, maaf di masjid Nabi. Begitu sholat datang pada Nabi mengucapkan salam. Apa kata Nabi? Salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi sana karena Anda belum sholat. Apa masalahnya? Ternyata sholat yang dia kerjakan tidak meniru melihat Nabi sepenuhnya. Karena itu dia katakan, ya Rasulullah, ma'uhsinu ghairah, alimni. Saya nggak bisa lebih baik daripada ini, tolong ajarkan saya. Diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhir. Hingga kita mendengar kalimat sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian seperti persis melihat saya sholat. Dia Anda bayangkan, ada sahabat sholat tidak pernah belajar cara sholat yang benar. Kata Nabi, sholat kamu tidak sah. Ulangi sholat kamu. Sholat kamu tidak dihitung. Maka bagaimana dengan kita yang bukan sahabat tidak mau belajar sholat? Lantas kemudian menunaikan dengan cara yang seadanya saja. Maka sholatnya bisa bermasalah. 2, kalau Anda ingin belajar tentang semua ini, syahadat, sholat, maaf, zakat, puasa, awas hati-hati, semua saya tuliskan, dan yang saya tulis itu penting. Biasanya kalau nggak saya hapus itu masih penting. Jadi kalau ada orang yang menghapus tiba-tiba, ini orang bermasalah. Ya, orang bermasalah. Antum jangan ikuti, itu orang bermasalah ya. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Baik. Hapus aja mas semua, nanti saya tulis lagi. Alhamdulillah. Tayyib. Nah, kepada siapa kalau Anda ingin belajar tauhid, belajar salat? Tadi kan rumusnya seperti kalian melihat saya salat. Maaf, Bapak Ibu pernah melihat Nabi salat? Di mimpi barangkali? Karena tidak pernah melihat Nabi salat, maka Anda mesti belajar dari orang-orang yang tersambung ke Nabi. Ini si Fulan pernah lihat Nabi. Kemudian Nabi meninggal, dia hidup mengajarkan, dilihat lagi sampai ke kita. Nah, transmisi riwayat ini sampai ke Nabi disebut dengan sanad namanya. Sanad. Makanya diberi bab oleh Imam Muslim, babul isnadi minaddin. Kalau Anda belajar dari sanad ini namanya isnad, pembelajaran bersambung dari sanadnya. Orang ini mungkin nggak ketemu Nabi, tapi belajar manhaj yang sama tersambung kepada Nabi. Pembelajaran disebut dengan isnad. Isnad. Kalau Anda ingin mencari guru bersanad, cari guru yang menguasai sanadnya. Pembelajaran disebut dengan isnad. Dari mana sumbernya? Ada banyak kitab-kitab hadis yang membahas fikih. Kitab hadis yang membahas fikih disebut dengan sunan. Ada sunan Abu Daud, ya, ada sunan An-Nasai, ada sunan At-Tirmidzi. Cari orang-orang yang menguasai hadis plus dengan nilai-nilai fikihnya, maka itulah menghasilkan guru yang bersanad. Jadi kadang-kadang kita ini agak repot. Semua yang pulang dari Timur Tengah disebut ustad, diminta mengajarkan segalanya. Tidak semua ustad tahu semuanya. Ini ustad keluar jurusan akidah, diminta ngajar hadis, yang gak akan bisa menguasai. Ada ustad lulus urusan hadis, minta ngajar fikih, gak akan nyambung. Ada ustad lulus jurusan Quran, diminta mengajarkan di luar kompetensinya, gak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Karena itulah kita nanti akan lihat, multazam ingin belajar tentang fikih, cari guru yang menguasai fikih. Itu yang disebut dengan babul isnad. Antum ingin belajar tauhid, cari guru yang menguasai tauhid, bidangnya akidah, pelajari dengan baik, dapatkan ilmunya. Itu yang dimaksud dengan sanad. Paham sampai sini? Nah, 2, memiliki sanad keilmuan yang jelas. Sanad.
Nah, ini sanad. 3. Kalau Anda mendapatkan guru bersanad ini, yang terakhir, saya tutup dulu di sini. Apa ciri guru bersanad itu? Cirinya apa? Awas, Quran sudah keluar, hadis sudah keluar, sekarang kitab. Imam An-Nawawi menulis satu kitab khusus sebelum beliau menyusun Al-Arba'in 42 hadis. Riyadus Shalihin 1896 hadis. Kemudian Sahih Muslim 9 jilid syarahnya. Al-Majmu' ditulis oleh beliau. Sebelum menulis ini semua, beliau ingin berbagi dengan semua muridnya tentang bagaimana adab menuntut semua kitab beliau itu. Ditulislah satu kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Seperti ini kitabnya. Ada 2 jenis. Yang ini warna merah marun, agak kecoklatan. Yang kedua warna kuning, terbitan Darun Nafais. Terjemah bahasa Indonesianya terbitan Al-Qawwam, warnanya putih. Putih. Jadi kalau masih kena sinar lampu putih, ya. Nah, padahal nggak kelihatan, nyala lagi putih, ya. Nah, itu. 214 halaman. Kalau tidak ketemu, googling, gratis di Google, ya. Antum sudah punya kesempatan, smartphone-nya banyak, daripada dipakai pada yang tidak jelas, mendingan cari orientasi akhirat antum. Cari At-Tibyan An-Nawawi. An-Nawawi. Sudah, dapatkan bukunya. Yang asli ini halaman 31 paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Halaman 31. Kalau mau paling simpel, gabungkan hadisnya, gabungkan pendapat ulamanya, gabungkan turunannya. Cari buku yang kami tulis namanya Al-Majmu'. Al-Majmu' itu dibagikan karena buku wakaf dan tidak dijual, khusus untuk para penuntut ilmu. Kalau masih ada di Akhir TV, antum cek, nanti insya Allah ada manfaat di situ didapatkan. Baik, mari kita lihat, saya bacakan. Insya Allah saya menghafal kitab ini, tapi kadang-kadang kalau nggak dibawa, ya orang bilang itu ngarang sendiri, nah itu yang repot. Ya. Wala yata'allamu, dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar illa, kecuali dari guru-guru yang punya 4 sifat. Sifat pertama, mimman kamulat ahliyatuhu. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu, dan tidaklah seorang murid belajar dari guru kecuali punya 4 sifat. 1, mimman kamulat ahliyatuhu, sempurna keilmuannya. Sempurna keilmuannya, maksudnya pakar di bidangnya. Tadi yang saya sampaikan. Kalau Anda belajar hadis, cari ahli hadis. Anda belajar Quran, cari ahli Quran. Anda belajar fikih, cari ahli fikih. Nanti ada yang bisa menggabungkan turunan ilmu ini, disebut dengan faqih. Biasanya pendidikannya keulamaan, itu agak beda. Jadi kalau hafal Quran, dia bukan cuma 1-2 riwayat, 7 riwayat dia pelajari, mutawatir. Tambah 3 yang asyrah, masyhur. Tambah 4 dengan yang syadz. Jadi begitu Qurannya ada, ulumul Quran diturunkan. Karena nggak bisa paham Quran dengan sendirian, ada ilmunya, ulumul Quran. Buku-buku dikumpulkan, ya, dari yang pertama kali muncul di awal abad ke-5, ya, dengan wafatnya seorang bernama Al-Hilli, ya, 30 jilid beliau menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Sampai yang terakhir Ad-Dirasat fi Ulumil Quran karya Mana Al-Qattan, dikumpulkan 26 bab pembahasannya. Jadi untuk memahami Quran ada 26 bab. 26 bab ini disebut dengan ulumul Quran. Setiap babnya disebut dengan ilmu. Jamak dari ilmu ulum terkait dengan Quran disebut dengan ulumul Quran. Ada ilmu nasakh wal mansukh, ada asbabun nuzul, ada ilmu lughahnya, ada ilmu illatnya, ada ilmu turunan-turunannya. 26 bab di situ. Begitu menguasai Quran baru pindah ke hadis. Hadis itu baru hadisnya. Anda jangan fikir hafal hadis boleh memahami hadis, tidak. Kata Imam Malik, seorang yang hafal 100.000 hadis tapi tidak paham dengan hadis, jangan coba-coba bicara tentang hadis. Gak sembarangan. Yang hafal hadis saja belum tentu paham hadis, apalagi yang tidak tahu hadis bisa menyimpulkan isi hadis. Itu yang bahaya. Imam Al-Bukhari, antum kenal Imam Al-Bukhari? Agak repot saya di sini. Al-Bukhari kenal, Abu Bakar kenal, luar biasa ya. Sebagian besar tidak, alhamdulillah. Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Kata beliau, untuk menjadi hujjah saya di hadapan Allah dan Rasulnya di hari kiamat nanti. Ditulis 16 tahun. Antum baru belajar 16 hari sudah memberikan fatwa Sahih Al-Bukhari.
Ini hadisnya begini, hadisnya begini. Masya Allah, Ustaz salah. Hadisnya begini, hadisnya yang benar. Pemahaman Anda yang salah terhadap hadis. Itu yang jadi masalah. Akhi, ini kan ada hadisnya. Hadisnya sahih loh. Memang hadisnya sahih. Pendapat Anda yang tidak sahih. Itu masalahnya. Jadi kalau guru-guru bersanad dengan benar ini, turunannya apa? Ketika kamu lihat ahliyatuhu, muncul yang keduanya. Apa itu? Zaharat diyanatuhu. Segera cepat ya. 1 menit lagi jam 11 ini Pak. Baik. 2. Awas, hati-hati, ini baru guru ini, belum ada terhadap yang lain. Kalau antum temukan guru begini, ikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Cari yang lebih baik. Zaharat diyanatuhu. Nampak kesolehan nih. Bukan cuma pandai menyampaikan, dia juga bagus mempraktikkan. Bukan ahli teori, tapi juga ahli praktek. Ayo ikhwah sekalian, mari kita tahajud tunaikan dengan baik. Kita tahajud dan nonton bola. Itu bukan zaharat diyanatuh. Ayo ikhwah sekalian, mari kita gemar berinfak. Ayo tingkatkan pahalanya setiap 700 kali lipat. Masya Allah. Dia minta kita infak, begitu selesai ngajar, kotak infak dibawa sama dia semuanya. Itu bukan zaharat diyanatuh. Makanya ketika turun ayat-ayat Quran, muncul teori-teori dari para pengajar. Lihat baik-baik ketentuannya. Quran surah ke-74 ayat 1 sampai dengan ayat 7 itu. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaghfir. Perhatikan, war rujza fahjur, jaga kata-kata, jangan sampai berkata yang kotor. Jorok, Anda melarang murid untuk berkata jorok, Anda sendiri kalimat-kalimatnya kotor. Anda melarang murid untuk mencela, Anda sendiri mencela orang lain. Yang anehnya, murid dilarang mencela, Anda sama guru saling mencela. Aneh itu. Maaf, wala tamnun tastaghfir, jangan memberi untuk meminta yang lebih banyak. Minta tarif, kalau tarif gak sekian, gak dikasihkan, dia gak datang, itu bahaya. Kata para ulama sekarang, para pengajar terbagi 4 bagian dan menggunakan rumus air. Rumus air. Air pertama air hujan. Hujan itu kemana-mana. Yang mawar diairi, yang rumput diairi, atas bagus diairi, jelek diairi, air hujan. Kalau Anda menemukan ulama tipe air hujan, kejar dia. Itu ulama paling ikhlas. Daerah didatangi, hutan didatangi, macam-macam didatangi, Masya Allah, itu ulama paling ikhlas. 2 ulama mata air. Mata air itu nggak bisa kemana-mana, keluar air di situ saja. Tapi dia ikhlas, keluar lagi. Masya Allah, nggak digali, keluar. Anda datangi orang itu. Dia punya keterbatasan, tapi ilmunya keluar. Datangi orang itu. Yang ketiga, ulama air pam. Kalau rekeningnya nggak dibayar, nggak keluar airnya. Itu bahaya. Cek air pam Anda. Ustadz kan sudah jadwalnya, kok nggak keluar? Oh mohon maaf, kemarin transferannya belum masuk. Masya Allah, luar biasa. Keempat tuh ulama air kotor. Makanya tempatnya di tempat yang kotor, ngalir di tempat yang kotor. Belum apa-apa sudah buruk gambarannya. Belum apa-apa sudah menjelekkan orang lain. Belum apa-apa sudah menganggap kotor. Yang seperti itu tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya. Zaharat diyanatuhu, orangnya soleh, baik, nampak aura kebaikan dalam diri. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Pengetahuannya sudah punya tahqiq. Tahqiq itu pengakuan dengan nilai yang bersanad di bidangnya. Kalau tadi mohon maaf pakar di bidangnya, yang kedua kepakaran itu diakui oleh orang lain, punya nilai. Misal saya mau ngundang misalnya pakar hadis Indonesia yang sekarang ada di antaranya, misal Kiai Haji Lutfi Fathullah, misal Ustaz Daud Rashid, Profesor Daud Rashid. Baik, beliau punya sanad, belajar dengan nilai keilmuan dan diakui oleh ulama yang lainnya. Oh iya, itu pakar hadis, yaitu bidangnya dalam hadis. Ini bidangnya fiqih, ini bidangnya di Quran. Dr. Aksin Sakha, bidangnya Quran. Maaf, sanadnya punya dan diakui oleh dunia pakar Quran dari Indonesia. Tafsir, siapa yang kita ambil? Fikih, ada yang perempuan bu, namanya Profesor Dr. Ustazah Khuzaimah Tahidoyango. Masya, ahli fikih dunia, perempuan, hafal Quran, kuliah di Al-Azhar 10 tahun. Dalam 10 tahun ini tidak pernah kenal kecuali 3 tempat. Tempat pertama itu asrama, tempat kedua kelas, tempat ketiga pasar. Tidak kenal piramid, tidak kenal macam-macam yang lainnya. 10 tahun belajar, pulang ke Indonesia, Masya Allah, yang baik dipertemukan dengan yang baik lagi. Maka ketika pulang ke Indonesia, bertemu dengan tokoh dokter lagi, yang ini fikih, suaminya di usul fikih, lengkap dua-duanya. Kemudian menikah keduanya, memiliki seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. Di atas 40 tahun beliau kemudian mengandung, punya anak. Itu tokoh hafal Quran, ahli fikih, perempuan di Indonesia.
ahli tafsirnya Dr. Faizah Shibra Malisi, ahli bahasanya Profesor Dr. Nabila. Ya Masya Allah, ada semua. Muncul, ada, diakui dunia, paham, urutannya ada, itu banyak Pak, terutama ulama kita di daerah itu. Ya, saya sering silaturahim ke ulama-ulama kita, ada yang ahli nasab, ada yang ahli tafsir, ada yang nggak dikenal oleh kita tapi diakui kepakarannya. Ya, ada luar biasa Pak. Ada yang wilayah-wilayah daerah ujung Jawa Tengah, ujung Jawa Timur, ada yang di Sumatera. Saya belajar tentang perjalanan Wali Songo, itu baca buku, saya kumpulkan buku-bukunya, saya cari orang-orang ini. Sampai saya mendapatkan nasab, sampai saya pergi ke Aceh Pak. Tolong terangkan ini. Saya mendapat nasab ini di buku ini, benar atau tidak? Kata beliau, ini yang benar, ini yang salah. Ini yang benar, ini yang salah. Diuji. Satu waktu nanti kita undang, kita hadirkan pada dunia. Luar biasa. 3, saya agak cepat. 1, kamulat ahliyatuhu. 2, taharat yanatu. 3, taharat ma'rifatu. 4, saya berhenti di sini. Washtaharat siyanatuhu. Washtaharat siyanatuhu, dan dikenal baik budi pekerti dan akhlaknya. Budi pekerti dan akhlaknya, adab. Awas, 1 gugur dari yang 4 ini, dia belum jadi panutan seperti yang disebutkan Imam An-Nawawi. Maaf, hafal Quran, sanadnya punya, bahkan diakui oleh orang lain, tapi buruk perilakunya. Dikhawatirkan ketika Anda belajar, Anda bukan cuma mewarisi ilmunya, tapi mewarisi keburukannya juga. Itu yang bahaya. Cek ya, kalau Anda belajar, ukurannya 2. 1, baik dekat dengan Allah. 2, baik dekat dengan lingkungan. 1 gugur di antara 2 itu, ada masalah di pengetahuan Anda. Pasti cara belajar Anda salah. Lihat, kalau Anda masuk ke majelis ilmu, pulang dari situ Anda dekat dengan Allah, maka 50% Anda baik benar belajarnya. Tapi lihat yang kedua, dekat nggak dengan lingkungan? Kalau tiba-tiba dengan lingkungan jadi menjauh, tiba-tiba jadi terkucilkan, tiba-tiba jadi saling prasangka, tiba-tiba jadi saling menuduh, saya yakin, hakul yakin ada yang salah dengan cara belajar Anda. Ada yang keliru. Salah satu faktornya apa? Faktor keempat tidak terpenuhi pada gurunya. Washtaharat siyanatuhu. Ini yang paling bahaya. Saya tes dulu. Jelas uraian saya? Paham insya Allah? Siap mengamalkan? Kalau mau belajar cari siapa? Ulama. Ulama ciri yang pertama apa? Takut kepada Allah. Ciri yang kedua, bersanad. Ciri yang ketiga, nampak kesolehan, praktek agamanya. Yang keempat, baik, budi pekertinya mulia. Yang kelima, wallahu a'lam, baik ya, terkualifikasi keilmuannya. Yang keenam, menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Ini baru pembahasan 25% dari bagian pertama. Di bagian pertama itu kan mengenal ulama, ini baru 25%-nya, ya. Bagian kedua mengenal budi ulama kepada murid. Bagian ketiga mengenal adab murid kepada ulama. Bagian keempat mengenal adab murid terhadap murid. Jadi kita masih punya 375% lagi.